menafsirkan kepada saya. Terima kasih ke Rawin Bu Dr. Novi, Bu Dr. Lin, Bu Linda. Oke, untuk kali ini saya mau memaparkan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi P3K pemerintah Kota Magelang. Langsung saja, Wid. Ya. Yang saya ambil inovasi pelayanan terapi musik Lulabi pada pasien bayi baru lahir dengan asfiksia di ruang perina RSUD Budi Rahayu. Yang pertama asfiksia, yang dimaksud dengan asfiksia neonatorum adalah suatu keadaan bayi baru lahir yang gagal bernafas secara spontan dan teratur segera setelah lahir. Hal ini dapat menurunkan oksigen dan dapat mungkin meningkatkan CO2 yang menimbulkan akibat buruk dalam kehidupannya lebih lanjut. Dari jurnal yang saya temukan tahun 2020 yaitu dari Barbara dan Fauzia menyebutkan bahwa asfiksia neonatorum adalah kondisi bayi yang ditandai dengan hipoksia dan hiperkalemia disertai asidosis metabolik dan di Indonesia merupakan penyebab kematian ganda yaitu sebesar 27%. Komplikasi dari asfiksia, ya komplikasi dalam jangka pendeknya adalah disfungsi multi organ yang dapat berlanjutkan ke kematian, serta untuk jangka panjangnya dapat terjadi kelainan neurologi dan keterlambatan perkembangan. Kemudian komplikasi ini dapat terjadi karena adanya gangguan pertukaran gas dan pengangkutan oksigen selama persalinan yang dapat mempengaruhi fungsi sel organ-organ vital terutama pada otak. Saturasi oksigen ini merupakan presentasi dari hemoglobin yang berikatan dengan oksigen di arteri. Sebagian besar oksigen yang ada dalam darah diangkut dalam keadaan terkait hemoglobin. Terikat. Saturasi oksigen merupakan jumlah total ikatan oksihemoglobin atau HbO2 yang ada. Kemudian yang disebut dengan nafas berhenti adalah keadaan bayi yang tiba-tiba berhenti bernafas akibat pengaturan di otak yang belum sempurna. Kemudian selain itu surfaktan bayi tersebut belum berfungsi secara maksimal sehingga perkembangan paru-parunya juga terhambat dan bayi mengalami sesak nafas. Ini kalau sesak nafas itu seiring dengan peningkatan denyut jantung. Gangguan fungsi pernafasan pada bayi ini menyebabkan kematian apabila tidak ditangani dengan baik. Gangguan fungsi pernafasan ini sering terjadi pada bayi. Untuk pelayanan terapi musik Lulabi, pemberi pemberian oksigen tambahan ini memang bermanfaat pada bayi asfiksia ya, tetapi juga dapat menimbulkan efek yang berbahaya apabila diberikan dalam jangka waktu lama dan juga konsentrasinya yang tinggi. Salah satunya untuk membatasi penggunaan oksigen ini adalah dengan terapi musik. Ya. Terapi musik ini merupakan terapi komplementer di ruang intensif neonatologi yang digunakan untuk mengembangkan perkembangan dan promosi maturasi pada bayi. Musik ini digunakan untuk menenangkan, meningkatkan kemampuan menerima stimulasi, meningkatkan refleks hisap, mengurangi rasa nyeri, meningkatkan hubungan ibu dan bayi,
lama rawat. Ini saya dapat dari Jurnal Keperawatan Indonesia nih. Terapi musik ini juga aman digunakan, praktis, dan juga menimbulkan efek samping, tidak menimbulkan efek samping pada penggunanya. Untuk rencana kerja saya yang pada tahun kedua dan sampai tahun ketiga, jenis kegiatannya penyusunan terhadap kegiatan pemberian terapi musik lullaby pada bayi baru lahir dengan asfiksia di ruang perina RSUD Budi Rahayu. Hasilnya, tahapan kegiatan tersusun untuk penerapannya masuk ke adaptif, yaitu berinovasi dengan penyusunan tahapan kegiatan serta bertindak positif dengan pengembangan kreativitas. Kemudian tahapan kegiatan yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor dan tim pelayanan RSUD Kabupaten Rahayu, Budi Rahayu dalam menyusun SOP pemberian terapi musik lullaby pada bayi baru lahir dengan asfiksia di ruang perina. Hasil kegiatannya, persamaan persepsi dan kesepakatan dengan mentor dan mengambil kebijakan pelayanan. Untuk penerapannya kolaboratif, yaitu berkolaborasi dengan mentor dan berbagai pihak untuk berkontribusi demi tercapainya pelayanan yang lebih baik di RSUD Budi Rahayu. Tahapan berikutnya adalah pengkajian data pada pasien bayi baru lahir dengan asfiksia dilakukan di ruang perina RSUD Budi Rahayu. Hasilnya didapat data sebagai berikut, yaitu dari 38 bayi yang masuk ke ruang perina selama dari bulan Agustus 2023 sampai sekarang ada 20 bayi yang masuk dengan asfiksia. Terus penerapannya berorientasi pelayanan dengan memenuhi kebutuhan dan peningkatan pelayanan di RSUD Budi Rahayu. Kemudian pada jenis kegiatannya penyusunan terhadap kegiatan pemberian terapi musik lullaby pada bayi baru lahir dengan asfiksia di ruang perina RSUD Budi Rahayu Kota Magelang. Tahapan kegiatannya menyiapkan sarana dan prasarana. Hasilnya tersedia speaker aktif yang ada di ruang perina dan musik lullaby. Penerapannya kolaborasi, yaitu berkolaborasi dengan bagian pengadaan dan PRS untuk menyediakan sarana prasarana layanan. Kemudian tahapan kegiatan berikutnya, melaksanakan pemberian terapi musik lullaby pada bayi baru lahir dengan asfiksia di ruang perina RSUD Budi Rahayu Kota Magelang. Hasil kegiatannya mempercepat kesembuhan pada bayi asfiksia di ruang perina dan memperpendek masa rawat bayi dengan asfiksia sehingga layanan menjadi lebih baik. Penerapannya kolaborasi, yaitu pemanfaatan di berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Ini rangkaian untuk SOP-nya. Sama tadi yang saya sampaikan, pengertiannya untuk tujuannya sama, indikasinya itu bayi baru lahir dengan asfiksia. Terus persiapannya cuma ada speaker aktif yang dengan pemutaran MP3 yang berisi musik lullaby, sound meter sama oximeter bayi. Nah, ini contoh dari sound meter sama speaker aktif yang dulu pernah saya gunakan. Lanjut, ini referensi dari saya, banyak jurnal yang sudah mengarah ke itu yang musik lullaby. Sampun matur sendiri. Udah, stop. Bantuin dulu. Ini mau kira-kira bisa dilaksanakan
apa enggak. Satu, yang kedua kita sudah mencoba browsing terkait tadi kebutuhannya ya, ada apa speaker, terus apa lagi itu tadi untuk harganya. Bisa dilaksanakan kalau sudah ada meternya itu sama ini kan baru Perina baru di kalau listrik penerangan sih gitu berapa bulan? nggak sampai tahunan. Tapi ya coba dengan browsing harga apa sampai per meter sama psikok gitu ya. Iya. Pakai speaker pakai itu bisa. Tapi kalau ini kan dia Ini loh di atas kan ada. Kalau itu nanti aku yang berurusan nggak? Nggak apa sama pasien dan tenang. Ya kan sama pasien tenang nanti. Apa? Masuk jam itu ya. sehari berapa kali berapa saya lama bacain dari berikan satu kali 30 selama 30 menit sehari sekali. Iya. 30 menit per hari Bisa dosisnya ya. meningkatkan saturasi pada Memang itu terbukti dari itu. Iya, itu pada jurnal yang saya tampilkan itu ada penelitiannya ternyata tapi juga bahwa satu browsing itu namanya berapa? Ini kan ada usulannya dari mulai ya. Ini usulan mengajukan FAB. Nggak tahu nanti mau direalisasikan kapan. Kalau lihat dari tapi apa yang dikatakan dari 38 yang dirawat itu 20 anak sendiri yang asfiksi. Itu berapa kita? Lebih dari 20 gitu. Jadi kan di sini kita memang perlu itu. Nanti kita jadi kita berapa lah untuk diadakan ini. Terus tadi SOP-nya juga nanti kita lihat lagi ya. SOP-nya dengan susun itu. Kemudian terkait itu tadi nanti jenengan juga akan punya tugas mensosialisasikan teman-teman yang di sini. SOP dimatangkan, terus disosialisasikan, terus juga dengan itu tadi sampai jalan mengusulkan dengan membawa Pak Dinas. Benar juga. Ini kemarin nanti coba mbak cari ini baru bisa ya, ternyata mampu kemarin nggak menyangka kalau harus seperti itu, tapi dalam tempo jurnal itu ternyata bisa. Matur suwun mbak Awan ternyata dengan kecek juga ininya. Terus untuk tadi ininya adaptif ya. Kemudian tadi prioritas pelayanan enggak masuk masuk ya. Tadi masuk juga. Ini sudah mas untuk SOP bukan posisinya nyaman bersaturasi nyalakan. Ini masuk paling nanti yang ini kak tujuan. Kalau nanti tujuan SOP itu ya kenapa sih buat SOP itu ya sebagai pedoman atau sebagai panduan dalam melaksanakan bukan dari tujuan terapi musiknya, tapi tujuan SOP itu sendiri. Tujuan terapi musik itu bisa dimasukkan dalam pengertian bagian dari penganan itu bisa. Digeser gitu berarti. Coba nanti sistematika atau tata naskah yang ada di SOP ini seperti apa, sesuaikan yang sudah ada ya. Nanti ini kalau sekilas baca sih kayaknya sudah bisa masuk, hanya saja itu tadi perlu yang tujuannya direvisi, kemudian invitasi, terus di sini belum ada apa namanya kayak ini SK apa gitu atau Kalau itu ini apa SK untuk pemberlakuan. itu
gitu ya. Iya. Jadi ini masih ada yang kurang. Inbox. Coba nanti dilihat SOP yang lain dia akan apa naskahnya seperti apa. Ini nggak datang cepet-cepet. Oh enggak langsung enggak langsung. Oh, Bilang ya. mulai 3 berarti. bulan ya kemarin saya mau. Nggak apa-apa deh. Kalau nggak dikecut kan nggak Oke, dari saya cukup. Ya, terima kasih. Kemarin Mbak Wawa baru cari untuk yang bayi ya, terapi lagi. Kalau dengan dosis yang sudah diukur ya berapa 50 desibel selama 30. Kemudian kalau misalnya ini seandainya kita setelkan musik seperti itu, tapi yang untuk seantero rumah sakit ini kira-kira gimana? nanti perawatnya juga harus Jam 12 itu kan biasanya ada pengumuman suaranya Mbak Nia ya? Iya kan? Jam 12 itu kan ngoprak-ngoprak yang nunggu pasien pulang. Nah, setelah itu disetelkan musik itu selama 30 menit, kira-kira gimana? Masih kan setelah masuk biasanya kan mereka agak capek ya dok. Iya setelah Biar setelah relaksasi. itu harganya kok jam 12, setelah itu kan disetelkan 30 menit, kurang lebih nanti setelah 1 sebelum jam 1 kan relax, belum terganggu oleh operan, karena operan kan nanti jam 2. Nah jadi antara keluarga apa pembesuk itu pulang sampai operan, nah itu kan masa istirahat pasien kita. Itu bagaimana? Kalau yuk kita coba seperti itu PKRS, Leo, coba kita. Karena ada juga kita tidak memerlukan alat khusus, tinggal download itu saja, dikasih kan itu kan full time ya di YouTube kan yang 30 menit disetelkan setelah suaranya Mbak Nia selesai setiap jam 12 lebih kan, itu mulai jam 12 ya Mbak ya pengumuman. Setelah itu nanti biar pasien relax istirahat, kita coba ya. Kalau yang ini nanti kan tahapannya ditantang oleh Bu Win, ayo disusun butuhnya apa, harganya berapa, kan tidak harus saat ini. Kalau memang dari data yang ada lebih dari 50% asfiksi kan bisa, kalau bisa ya kita usulkan nanti lewat anggaran perubahan misalnya seperti itu. Kalau tidak mahal, nggak nyampe 10 juta kan? Nah, kan nggak mahal. Kalau untuk ukuran rumah sakit segitu kan nggak mahal gitu. Itu ya. Terima kasih. Terima kasih untuk masukannya. Mungkin juga perlu ada diskusi dengan DPCP benar-benar. kalau untuk yang asfiksi. asfiksi ya itu diskusi dengan BPJP karena itu kan terapi ya. Kalau yang untuk ini kan yang tadi saya usulkan itu kan Ya, secara umum terapinya.